Ya pemirsa, selamat pagi. Kami kebetulan berada dari tim Aktual Detikcom TV berada di Kota Pekanbaru, khususnya di seputar Jalan Gatot Subroto ya. Dalam rangka melakukan satu liputan bagaimana kegiatan pasukan kuning, yang disebut pasukan kuning itu yang melakukan kegiatan sehari-hari untuk membersihkan Kota Pekanbaru. Jadi kalau Anda melihat Kota Pekanbaru ini setiap hari bersih gitu ya, dari sampah di tempat-tempat tertentu itu karena adanya pasukan kuning. Jadi ada jasanya dari pasukan kuning. Tapi begitupun ternyata masyarakat pasukan kuning ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, tapi mereka juga ternyata punya penilaian-penilaian tersendiri terhadap bagaimana layanan dan bentuk penataan kota ini ya secara baik tentunya oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Karena mereka langsung berada di lokasi gitu. Mereka ini ujung tombak daripada terkait konteksnya kebersihan Kota Pekanbaru. Jadi untuk itu ya kita kan tahu lah bahwa Kepala Daerah Kota Pekanbaru yaitu Pak Wali Kota Pak Firdaus kan sudah menjalani masa periodenya dan kita tahu banyak keluhan-keluhan, ya ada juga apresiasi sebagian. Namun untuk lebih objektifnya ya kita coba dengan pasukan kuning ini berbincang-bincang sebentar terkait dengan sebenarnya bagaimana sih dan seperti apa sih sosok pemimpin ke depan ya kan untuk Kota Pekanbaru ini untuk kemudian memberikan bentuk-bentuk penataan Kota Pekanbaru yang lebih baik ke depan. Nah, untuk itu mereka ada di sini, saya akan lakukan sedikit wawancara dengan beberapa orang supaya kita langsung bisa mendengar dari hati masyarakat seperti apa. Demikian sampaikan kepada pasukan kuning ya bagaimana pendapatnya tentang Kota Pekanbaru, pemimpin Kota Pekanbaru dan seperti apa sosok yang tepat untuk pemimpin Kota Pekanbaru tahun 2024 ini. Mungkin saya tanya kepada abang ini, abang siapa namanya bang? Yandi. Untuk pertama untuk penanganan banjir, masih banjir, kalau hujan masih banjir. Biasanya kami kalau banjir ada titik kerja di mana kami dilokasikan dari pimpinan gitu. Oh gitu ya. Jadi menurut Bang Andi sendiri nih, ke depan kira-kira, karena bagaimanapun kan wali kota kita Pak Firdaus ini mau berakhir nih, bentar lagi, Mei. Menurut Bang Andi sendiri, untuk tahun yang akan datang, untuk berikutnya gitu ya, pemimpin Kota Pekanbaru ini yang layak itu atau yang figur-figur yang tepat itu dan punya rasa kepedulian itu dengan kota ini, dengan masyarakat kota ini gitu siapa kira-kira? Ada nggak di dalam benak Bang Yandi? Menurut saya yang peduli khususnya ke pasukan kuning, Ibu Ida yang sering posting yang peduli sama kami pasukan kuning, anggota DPR, mau berkomunikasi, mendengar keluh kesah dari kami semuanya gitu. Oh gitu ya. Kira-kira bentuk-bentuk contoh kepedulian Ibu Ida ini seperti apa sih? Kami keluhkan ke Bu Ida tentang masalah jatah sepatu, masalah mantel gitu. Iya. Bu Ida langsung nelpon ke kadisnya gitu. Itu gitu, rasa tanda peduli Bu Ida kepada kami gitu. Berarti begitu ada keluhan atau permasalahan, pihak daripada Bang Yandi sering menyampaikannya kepada Ibu Ida, langsung direspon ya? Ya, direspon langsung. Langsung ada satu penanganan ya, solusi gitu ya. Oke Bang Yandi, makasih banyak untuk komentarnya. Mungkin ibu ini yang cantik ini, siapa namanya? Berdiri bu. Singkat padat aja, bagaimana kira-kira sosok yang... Penat dari Bu Ida. Oh ini dari Bu Ida ya? Oh gitu, kapan diberikan? Belum lama nih dia datang, baru berangkat. Baru berangkat ya? Ada berapa? Ini dapat semua ya? Dapat semua. Coba tunjukin apa yang diberikan Bu Yuda tadi. Oh gitu. Ini semuanya mukena ya? Mukena Ken Oh Sarung. gitu. Ken Sarung ada juga? Laki-laki Ken Sarung. Oh, jadi seluruh pasukan kuning hari ini mendapat hal ini ya? Iya. Gitu ya? Untuk berkah. Oh gitu. Jadi Ibu merasa sosok Ibu Yuda cocok ya? Ya kalau kami sih cocok lah. Demikian pernyataan masyarakat para pemirsa. Yang lain Ibu berdiri dulu Bu. Mana yang lebih senior gitu kan? Senior. Karena pengalamannya lebih banyak. Iya. Ayo. Nggak apa-apa. Menurut Ibu gimana? Cocok nggak Bu Ida? Ya cocok kalau kami. Kenapa cocok? Dia cocok, dia baik, dia cantik. Cantik ya? Jangan gara-gara cantiknya, nanti bersolek-solek aja kerjanya. Mungkin bukan hanya ini aja. Bukan. Tapi sering ya?
Sering ya? Kemarin kami dikasihnya makan. Oh gitu. Yang lain selain Ibu Ida yang melakukan hal sepertinya ada nggak? Belum ada. Nggak ada ya? Belum. Nggak ada ya? Jadi ini hampir setiap saat Ibu itu lakukan ya? Ya. Baik. Ini Bapak siapa Pak? Edi. Bangsap. Bang Sap. Bangsap. Selamat pagi Bang Sap. Kira-kira, oh iya Bang Sap semoga tetap sehat ya. Oke baik. Dengan Bang siapa ini? Isak. Ah ini Bapak ini senior nampak. Iya senior kita nih. Awak nak pelawan dah. Ah, Awak nak pelawan dah. bagaimana menurut Pak Sap ya? Iya, Saprizal. Pak Saprizal, Ibu Ida ini kira-kira kalau lihat wajahnya, melihat perangai perlakuannya gitu, cocok nggak jadi wali kota? Nah, kalau permintaan saya cocok lah. Cocok ya? Cocok. Apa yang paling membuat cocok di hati Pak Saprizal? Dia sering perhatian. Sering perhatian Iya. satu. Apalagi? Orang-orang kecil. Oh. Orang kuning. Kuning ya? Yang lain-lainnya sekalian. Menurut Pak Saprizal, Bu Ida Susanti ini termasuk anggota dewan yang suka PHP nggak? Bapak tahu nggak PHP? Pengharapan palsu, janji bohong. Hah? Yang nyata. Ah. Nyata aja lah. Kerja nyata. Hanya kerja nyata. Hanya kerja nyata. Jadi apa yang dia bilang ditepati gitu. Iya. Jadi nggak pembohong gitu ya ke masyarakat gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Saprizal, kalau anggota dewan atau pemimpin satu pemerintahan itu suka berbohong ke masyarakatnya itu apa? Bagaimana itu? Contoh. Bilang aja, nggak masalah. Nyale orang tak dapat. Contoh aja lah yang Gitu ya. pemimpin sekarang nih. Apa yang dapat kami tidak ada. Jadi pemimpin sekarang ini nggak ada yang Bapak dapat. Tidak ada perhatian kami. Nggak ada perhatian ya? Nggak ada. Gitu ya. Lebaran gaji nggak ada. Nggak ada. Oh mau lebaran gaji nggak ada ya? Ya, memang iya. Waduh. Itu setiap tahun begitu? Iya, boleh jadi setiap tahunnya kayak gitu. Gitu ya? Jabat ya. Waduh, nggak dapat THR ya? Ada. Nah, Walah, katanya walah. kemarin THR sebelum gaji. Gitu. Jadi pemirsa, beginilah suara hati dari rakyat kecil yang kita lihat ya, bahwa pasukan kuning ini Sedih kami ini. memang terlihat tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tapi mereka ini bekerja untuk menjaga kebersihan kota kita. Tanpa pasukan kuning ini, kota kita ini akan jorok, berbau, dan pastinya akan menyebabkan penyakit ya. Sementara yang saat ini ekstrim ya, kadang-kadang hujan, banjir, itu akan membuat mereka ini begitu sibuk, dan mereka ini akan bekerja ekstra, kena hujan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata dari keterangan-keterangan yang diperoleh pada hari ini, ya pasukan kuning ini tidak merasa ada semacam penghargaan yang pantas lah ya. Sepatutnya bersambung. Iya, tidak ada suatu hal yang layak memberikan sesuatu yang pantas. Seperti tadi disebutkan, THR pun tidak dapat setiap tahun. Gaji pun dipotong. Ya, gaji pun katanya malah dipotong. Nah, ini kan sebenarnya ya ada kekurang manusiawian. Seharusnya di dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru maupun DPR-nya ya, peran DPR harus turut mendorong supaya pasukan kuning ini diperhatikan dan diberikan hal-hal yang layak lah. Karena pekerjaan mereka berada di garis depan dalam hal konteks kebersihan Kota Pekanbaru. Tanpa mereka, Kota Pekanbaru akan jorok. Saya kira demikian dulu yang bisa saya pertanyakan, ibu-ibu ya, bapak-bapak, terutama Pak Yandi nih ya pengawasnya. Semoga ke depan seperti apa tadi yang disampaikan, harapannya tentang Ibu Ida dapat diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lah ya, bisa memimpin Kota Pekanbaru ke tahun yang akan datang. Atau saudara pemirsa, Kota Pekanbaru saat ini memang dalam posisi agak sedikit mulai meningkat suhu politisnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, Wali Kota Pekanbaru Bapak Firdaus dalam waktu dekat akan berhenti dari jabatannya setelah melewati 2 masa periode kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pekanbaru. Namun hal yang penting bahwa kita tahu semua tahun 2024 bagian daripada pesta demokrasi dalam rangka memilih kembali Wali Kota Pekanbaru. Barangkali dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Kota Pekanbaru adalah
yang paling menentukan siapa sosok yang akan memimpin Kota Pekanbaru ke depan. Nah, berharap bahwa seluruh masyarakat Kota Pekanbaru menjadi semakin cerdas ketika mengikuti selama ini kepemimpinan Pak Firdaus selama 2 periode tentang bagaimana plus minusnya, apa yang telah diraih dan apa yang telah didapat khususnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Jangan lupa bahwa semua kekayaan, semua bentuk dana APBD ataupun dana bagi hasil dari pusat dan sebagainya yang masuk ke pemerintah Kota Pekanbaru, sesungguhnya kekayaan, semua bentuk dana APBD ataupun dana bagi hasil dari pusat dan sebagainya yang masuk ke pemerintah Kota Pekanbaru sesungguhnya semestinya harus dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru. Namun fakta hari ini kalau kita lihat sebagaimana disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu pasukan kuning khususnya hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu barangkali yang paling perlu dari poin ini adalah saatnya masyarakat Kota Pekanbaru cerdas di dalam memilih pemimpinnya ke depan. Sebab pemimpin yang dipilih ke depan adalah menentukan bagaimana kehidupan masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hati-hati dengan calon-calon pemimpin Kota Pekanbaru yang nantinya akan tumbuh subur dengan berbagai janji-janji, ya kan, visi dan misi yang terlihat elok dan bagaimana meyakinkan masyarakat. Tetapi jadikan pelajaran apa yang telah berlalu, karena janji-janji dan visi misi yang dipaparkan demikian rupa dan meyakinkan belum tentu menjadi kenyataan. Sebaliknya, ada pihak atau orang yang tidak perlu banyak berjanji-janji, tetapi di dalam kenyataan dia melakukan satu fakta-fakta perbuatan yang justru bisa meringankan kehidupan atau beban-beban masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya masyarakat-masyarakat yang hidupnya di bawah menengah ke bawah. Nah, pemirsa, bahwa ini adalah momen penting untuk kita sejenak boleh merenung, ya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa orang yang betul-betul dapat menunjukkan, memperlihatkan kepeduliannya ke semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, tentunya itu yang kita harapkan dan pada intinya Kota Pekanbaru bisa nantinya makin maju baik secara penataan kota yang artistik, ya, yang indah, begitu pula dengan masalah-masalah banjir, ya, dan masalah-masalah jalan yang belum merata, di mana-mana masih kita temukan permasalahan-permasalahan seperti itu. Saya kira demikian sedikit pemaparan dari hasil liputan kita pada pagi ini. Semoga konten ini berkenan khususnya kepada kita semua warga Kota Pekanbaru. Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya Firzi Barani dari Aktual.com TV mengucapkan terima kasih. Dadah.